Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat penonton channel Batam Pos. Kali ini kita berjumpa lagi di acara program Di Balik Berita bersama teman saya Iman Wahyudi. Tapi sebelum masuk ke intinya, satu permintaan dari kami, tolonglah yang punya merek biar ada di sini iklannya, biar laku. Merek apapun kami terima. Oke, untuk lebih singkatnya, inilah Bang Iman Wahyudin. Selamat pagi, Bang Iman. Bang Tunggal. Bang Iman lahir di mana? Saya di Medan, Bang. Woi, Medan, anak Medan, Bu. Beliau anak Medan rupanya. Kuliah Saya di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan di Medan juga. itu bidang apa? Itu komunikasi. Komunikasi, berarti berhubungan dengan pekerjaan sekarang ya? Baik. Oke. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ya. Jadi mulai masuk ke dunia jurnalistik tahun berapa, Pak Iman? Tahun 2004. 2004, artinya siap kuliah ya? Ya, Tamat kuliah, baru masuk ke tamat kuliah. langsung ke Batam Pos atau gimana? Dulu, Coba ceritakan dulu mulai tamat kuliah. dulu awal mulanya saya di Medan, di Arian Sumatera itu 2003. Magang atau apa itu? Langsung kerja? Kerja di sana 2003. Saya nggak lama di sana, nggak sampai setahun. Setelah itu ada senior saya, Immanuel Sebayang, mengajak saya ke Batam untuk bekerja di Batam Pos sebagai fotografer di Batam Pos. Lalu saya 2004 ke Batam lah nyampai. Senior ini senior di kampus atau senior di mana nih? Senior saya di kampus, kakak kelas. Berarti Ya. mentor lah ya? Mentor saya. Berarti beliau yang bawa ke Batam? Iya, beliau yang bawa. Tahun 2004 2004, siap. Iya. Itu langsung ke Batam Pos. Batam Pos. Spesifik di Batam Pos apa? Awalnya? Saat itu saya ngelamar sebagai fotografer di Batam Pos. Oke. Ya, kebetulan dulu saya di kampus pun aktif di fotografi, di kelompok studi fotografi potret namanya. Di sanalah saya belajar, termasuk Immanuel itulah yang mengajari saya memotret itu. Artinya mulai dari Medan sampai ke Batam, jasa beliau bagus. Iya, luar biasa buat saya. Ketika ada perbedaan budaya antara Medan dan Batam, beda budaya, beda juga etos kerja. Gimana melihat itu? Kalau budaya sama aja, bro, sama aja. Keras ya, Cuma sama keras kalau etos kerja tuh justru di Batam ini yang lebih keras lagi karena kita di perantauan kan. Lebih inilah, kita lebih giat lagi lah. Berarti Bang Iman masuk ke Batam, harian bagi Batam Pos masih berkantor di Jodo ya? Di Jodo, awal-awal di Jodo. Awal-awal di Jodo. Nah, bicara soal kerja ini kita bicara di balik berita ini. Pertama masuk ke Batam Pos, masih nggak kemana? Pertama dibawa. Tentu kan masih belum hafal Batam. Gimana bisa dapat itu? Saat itu saya begitu masuk di Batam Pos, saya diproyeksi oleh Aris namanya. Waktu itu dia koordinator liputan di Batam Pos. Beliau mengarahkan saya untuk mengikuti senior saya yang ngepost di kriminal namanya Tunggul Manurung sama Gustia Beni. Nah, mereka lah yang mengajari saya dalam mengumpulkan berita, mengambil data seperti apa, terus melihat bagaimana, melihat situasi bagaimana dituangkan ke dalam berita. Mereka lah yang memberitahu saya. Tapi saat itu kan fokus ke foto. Iya. Nah, bicara foto ini, antara yang abang pelajari di kampus dengan kenyataan di lapangan, terus balik lagi, kita harus membuat suatu foto ini supaya berbicara, itu maksudnya di koran. Gimana konsepnya itu? Oh, kalau itu ada senior saya namanya itulah yang Immanuel Sebayang tuh. Beliau lah yang rutin mengajari saya motret. Pernah satu hari, karena saya masih terbawa style foto yang di Medan. Ya.
tentu setiap media itu kan beda-beda dia ngambil gambarnya. Saat itu ada antrian orang membeli minyak tanah di Ruli Baloi Kolam. Saat itu saya memotret dengan situasinya melebar ya, jadi kelihatan lebih banyak suasananya saya. Jadi ketika saya setelah habis motret dari sana, saya balik ke pos saya di Polsek Lubuk Baja. Setelah itu Immanuel itu datang melihat, tadi moto apa men, kata dia. Begitu sebutan beliau buat saya kan, ini motret ini bos, bilang kan. Oh kamu nih foto apa ini, kata dia. Bukan seperti ini style di Batam Pos. Ya udah kamu balik lagi ke sana, kamu potret ulang, katanya. Jadi saya dari Lubuk Baja tuh kebetulan dekat kan dari itu. Saya balik motret lagi. Jadi diarahkan dia tuh, kamu lihat di sana lebih pada sisi human interestnya. Misalnya ada ibu-ibu lagi bawa jerigen, dia panas-panasan pakai payung atau menutupi kepalanya pakai baju atau pakai kain. Apa lebih bagus lagi kalau dia bawa anak, gendong anak, jadi lebih berkesan itu ceritanya. Artinya foto bicara ya. Iya. Bukan foto kampas kayak selama ini. Iya. Ada kita lihat di dinding-dinding. Ini harus foto berbicara ya. Jadi lebih pada sisi human interestnya. Lalu beliau mengatakan pada saya, kita ini motret apa dibalik peristiwa itu. Jangan misalnya kejadian itu, misalnya kamu motret ini antri, jangan itu, tapi sisi-sisi lainnya. Akibat antrian itu seperti apa, kata dia kan. Coba lihat, lebih pada fokus ibu-ibunya itu lagi kepanasan, bawa anak kecil lah. Itu lebih menyentuh lagi foto itu, kata beliau. Berarti artinya sama dengan kehidupan kita ini berproses terus ya. Iya. Berproses terus. Ilmu itu juga berproses terus untuk kedepannya ya. Terus kalau setahu saya kan Bang Iman ini fotografer, tapi kenapa bisa jadi menulis? Jadi penulis pula sekarang? Jadi bisa jadi reporter nulis gimana? Kalau menulis itu waktu itu saya dipindahkan ke Tanjung Pinang. Bukan dipindahkan, maksudnya dipindah tugaskan dulu. Di Pinang, dipindahkan terus untuk motret di sana. Sana memang banyak yang bagus-bagus untuk diambil fotonya kan. Itu waktu Anda ditugaskan di Tanjung Pinang itu pas perpindahan ibu kota provinsi gitu atau gimana? Ya 2005-an gitu loh. 2005, 2006, 2005 gitu. Awal-awal apa ya provinsi ya? Iya. Di Tanjung Pinang, oke. Jadi di sana ada namanya kepala perwakilannya namanya Sigit Rahmat. Jadi beliau bilang, Iman, kamu kalau foto kamu nih menurut saya sudah baik lah, tapi perlu kamu tingkatkan lagi. Cuma yang perlu kamu kembangkan lagi, kamu menulis, kata dia. Jadi saya bilang, ya kamu mulai saat ini ngepost di Polres, di polsek-polsek, liputan berita-berita kriminal, di pengadilan juga berita-berita kejadian apa gitu kan. Nanti setelah kamu menulis, berikan ke saya. Nanti setelah saya edit, saya kasih lagi lihat. Yang artinya diajari ya? Iya, diajari ya. Jadi ketika saya menulis, saya serahkan sama Bang Sigit ini, dia edit lagi beritanya, coba baca ulang. Saya baca, jadi bagus ya Bang, katanya. Ya itu karena udah saya poles. Belajar pelan-pelan ya, nanti kamu ikutin aja. Ini gaya tulisan kita seperti ini, kata dia. Baik-baik Bang. Semenjak itu saya ada kebanggaan tersendiri lah tulisan kita ketika naik di halaman namanya Prokepri di HL apa tuh, kita di koran Batam Pos ya? Di koran Batam Pos itu kan ada halaman Prokepri itu. Saya senang gitu, jadi terpacu lagi untuk nulis, belajar terus gitu. Selama bekerja Abang di Batam sama Tanjung Pinang yang udah pernah ditempatkan oleh kantor ya, di mana paling enak kerja? Di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang yang paling enak apa alasannya? Tempatnya, suasananya tuh tenang Bang. Suasananya tenang, udah itu jarak liputannya itu dekat. Iya. Tapi kalau nggak salah di Tanjung Pinang Anda pernah digeber orang kan?
dicari-cari orang kan? Nah, itu pernah. gimana kasusnya? Coba cerita. Ya itu udah lama kejadiannya itu Bang. Biasalah namanya kita awal-awal ke satu daerah tuh biar supaya kita cepat dikenal kan. Oh iya. Kita dapat info saat itu ada penyelundupan. Oke, iya. Jadi saya dapat infonya langsung ke lokasi. Oke. Langsung ke lokasi saya tanya sama yang yang bawa pompong itu. Oke, ya. Pak, tolong antarkan saya ke kapal ini. Ya. Tolong Di laut ya, di laut. Lalu dia mengantarkan saya. Saya lihat kapalnya pas sama dengan info yang saya dapat. Mereka melakukan aktivitas bongkar muat itu di tengah laut, memindahkan ke kapal-kapal pompong itu tadi. Terus saya foto-foto. Mereka mengetahui saya yang di atas kapal ya? Iya, motret. Kebetulan habis itu saya disusul. Oke. Saya disusul di tengah laut itu pompong saya ditabrak. Ditabrak. Apa enggak tuh? Enggak, cuma goyang. Tukang pompongnya itu yang anggota dia itu bilang, tolong Bang, kami cari makan di sini, jangan ganggu kami. Lalu saya bilang, saya mencoba berkilah dengan ini. Saya bilang, saya tidak ada mengganggu abang-abang sekalian. Saya kesini cuma memotret pemandangan. Saya bilang. Ternyata teman yang saya ajak itu namanya Cecep Carnita. Dia memakai jaket Batam Pos. Saya masih ingat warnanya tuh warna coklat jaketnya itu. Iya. Abang dari Batam Pos kan? Ya karena mereka sudah tahu dah Pak. Saya awal-awal dari Batam Pos di Tanjung Pinang cetak kartu nama. Jadi kalau ada info tolong kasih. Jadi saya kasih tahu gini. Saya tunggu jam 4. Kalau nggak ada telepon atau saya minta nomor telepon pemiliknya itulah. Saya mau konfirmasi. Saya tunggu konfirmasi tak ada. Tapi udah selesai kan? Udah. Ternyata kerja jadi wartawan itu susah ya. Bukan apa yang dapat informasi, apa yang dikasih tahu orang lain langsung bisa jadi berita. Ternyata kita harus mengkonfirmasi, memastikan lagi ya. Itu yang paling berat di kerja jurnalis ini. Iya, betul. Jadi harus balance berita. Kalau di Batam gimana dulu? Berapa tahun di Tanjung Pinang? Saya tahun 9 bulan lah, sebentar saja. Nah, baru ditarik lagi ke Batam. Terus di Batam balik lagi ke pos lama di liputan di kriminal. Ya. Apa yang paling menyenangkan? Kenapa ke kriminal selalu dikirim? Saya lebih suka liputan tentang peristiwa gitu Bang. Misalnya kejadian itu di posnya itu di kepolisian, di liputan kriminal. Seperti kebakaran gitu kan. Tapi kalau abang dikriminalkan itu wajib standby 24 jam. Padahal kawan-kawan kita di pos lain itu ada yang kerja mulai jam 9, udah pulang jam 5. Di mana enaknya itu? Justru nggak capek kalau di kriminal? Enggak Bang, justru di kriminal nih capek ada. Cuma rasa capek itu seketika hilang ketika kita ngobrol sama teman-teman, kita dapat foto-foto yang eksklusif yang media lain tidak dapat. Kita dapat itu suatu kesenangan buat kita gitu. Pernah nggak ada panggilan dari kantor atau dari teman kerja jam tengah malam untuk contohnya suatu tempat yang jauh dan wajib turut sendiri? Pernah Bang. Itu waktu itu saya habis liputan kebakaran kalau nggak salah di daerah Nagoya. Oke. Pulang liputan itu saya harus balik ke kantor untuk store foto itu tadi biar supaya naik di halaman 1 karena memang ditunggu kan. Nanti jam 12 malam itu ya? Ya, setelah pulang itu yang namanya saya capek nggak bisa langsung tidur. Oke. Saya nyantai dulu begitu saya udah terlelap tidur jam 3 ada yang nelpon. Oke. Dari kantor nih? Ya, dari senior saya. Telepon, Iman, kamu sekarang ke Kampung Aceh, Ruli Kampung Aceh. Di sana ada kasus pembunuhan. Saya dengan ibaratnya baru tidur langsung ini
Saya ambil kamera, saya pakai jaket, saya engkol motor saya jalan, jalan. Tapi di tengah jalan, ini kaki kok dingin. Ternyata saya masih pakai celana pendek. Saya masih pakai celana pendek. Coba mau balik lagi udah ini karena udah terpaksa ke tujuan. ya ke tujuan. Aku pakai celana pendek. Pas saya ke sana, saya tanya sama warga di sana kejadiannya di mana. Saya foto-foto tempat kejadian perkara. Kebetulan korban saat itu sudah dibawa ke rumah sakit Kasa Medikal. Saya setelah dari TKP saya foto-foto, saya ke rumah sakit foto korban itu tadi. Oke, itu kita bicara selama itu sebelum COVID ya. Tapi 2000. Tapi di COVID ini kehidupan kita jurnalis atau bukan hanya kita, semua sisi ekonomi itu ambruk. Dengan kita menghidupi keluarga, apa strategi apa? Saya waktu COVID itu nyambi saya, Bang. Oke. Saya dibantu istri saya, mertua saya tuh justru saya membuka catering, Bang, saat itu karena memang kondisi saat itu kantor juga lagi situasi sulit. Ya karena COVID kita tahu semua, bukan hanya kantor kita, semua semua lini bisnis kan kena. Iya. Kita kan kebanyakan pemasukan income itu kan dari pengusahanya lagi ngedrop usahanya, otomatis pemasukan buat kantor pun jadi ini. Jadi saya akali itu karena saya catering jadinya. Catering ke mana nih? Saya ke rumah-rumah, ke perumahan-perumahan. Perumahan-perumahan. Ada nggak yang penderita COVID yang mesan ke abang? Justru di situ kebanyakan, Bang, karena mereka kan karantina tuh kan. Karantina mereka nggak bisa karantina keluar. Mandiri maksudnya ya, di rumah? Di rumah mereka nggak bisa keluar, nggak bisa ini, mereka pesan melalui saya. Ya udah saya antar ke mereka, disitulah ininya. Tapi siangnya kerja sebagai jurnalis juga? Iya, kebetulan saya waktu itu kan masuknya sore, jadi pagi saya. Oh ya, saat COVID Anda masuk malam ya? Iya. Udah ngedit di malam ya? Terus kalau sampai saat ini apa, gimana menurut abang ini? Kan banyak sekarang ini wartawan atau fotografer muda dengan menjamurnya media-media. Apa masukan dari abang untuk orang-orang itu? Kalau saya rasa mereka sudah mampu, bisa kok mereka. Saya banyak juga berteman sama mereka yang membuat media-media online. Tadinya mereka kan memang senior tuh di medianya masing-masing dulu kan. Setelah mereka buka, mereka kan sudah ada ini, mereka bagus kok. Nah, maksudnya untuk jurnalis muda dengan pengalaman bapak itu udah pernah dikejar orang, udah pernah nggak tidur, bahkan udah pernah meliput dengan celana pendek karena nggak tahu dan wajib turun. Gimana masukan abang untuk jurnalis muda lah, jurnalis muda kita sekarang? Ya kalau untuk teman-teman kalau saya sebagai fotografer ya, belajar lah ya, belajar ya namanya ilmu itu kan nggak ada habisnya. Nanti harus mengasah terus kemampuan dalam mengambil foto atau mengelola data seperti itu. Oke. Yang jelas harus turun ke lapangan. Terima kasih Bang Iman Wahyudi, sehat-sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih, Bang. Demikian juga buat kalau aku bilang pembaca, seolah-olah saya di koran. Padahal ini YouTube, buat penonton YouTube channel Batam Post. Demikian pembicaraan saya dengan Abang Iman Wahyudin. Dan jangan lupa juga kalau Anda butuh berita, kami juga ada di website batampost.co.id. Kalau Anda butuh koran, kami juga ada di mana-mana, tinggal Anda mencari setiap pagi. Dan di akhir pembicaraan kami ini, ambil yang baik, jauhkan yang jahat dari hasil pembicaraan kami. Sekian.